Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Suraya dengan NIM 2522033 dari Prodi PTIK kelas 1A. Saya di sini akan mereview buku dengan judul Belajar dan Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. C. Asri Budiningsih. Di sini saya akan membahas 4 teori di buku ini yang menurut saya menarik, yaitu teori deskriptif, teori preskriptif, teori belajar humanistik, dan teori kecerdasan ganda. Sebelum saya membahas keempat teori ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang buku ini. Buku ini memiliki 128 halaman. Diterbitkan oleh PT Rinika Cipta Jakarta. Buku yang saya pegang ini sudah memasuki cetakan keduanya. Jadi, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini saya akan menggabungkan pembahasan tentang teori deskriptif dan teori preskriptif. Brunner mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menurut perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar atau bagaimana seseorang belajar. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar, atau upaya mengontrol variabel-variabel yang dispesifikasi dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Teori pembelajaran yang deskriptif menempatkan variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai given, dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati, atau kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel gantung. Sedangkan teori pembelajaran yang preskriptif, kondisi dan hasil pembelajaran ditempatkan sebagai given, dan metode yang optimal ditempatkan sebagai variabel yang diamati, atau metode pembelajaran sebagai variabel gantung. Teori preskriptif adalah goal-oriented atau untuk mencapai tujuan, sedangkan teori deskriptif adalah goal-free atau untuk memberikan hasil. Variabel yang diamati dalam pengembangan teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan, sedangkan dalam pengembangan teori-teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil sebagai efek dari interaksi antara metode dan kondisi. Sekarang kita masuk ke teori ketiga, yaitu humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat eklektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Beberapa tokoh penganut aliran humanistik diantaranya adalah A. Kolb dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. B. Hani dan Mumford menggolongkan siswa menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. C. Habermas membedakan 3 macam atau tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. D. Bloom dan Cradwell dengan 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. E. Ausubel walaupun termasuk juga ke dalam aliran kognitivisme, ia terkenal dengan konsepnya belajar bermakna atau meaningful learning. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu teori kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Gardner yang kemudian dikembangkan oleh para tokoh lain. Terdiri dari kecerdasan verbal atau bahasa, kecerdasan logika atau matematik, kecerdasan visual atau ruang, kecerdasan tubuh atau gerak tubuh, kecerdasan musikal atau ritmik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis,
kecerdasan spiritual, dan kecerdasan eksistensial. Perlu dilatihkan dalam rangka mengembangkan keterampilan hidup. Semua kecerdasan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Komposisi keterpaduannya berbeda-beda pada masing-masing orang dan pada masing-masing budaya. Namun, secara keseluruhan, semua kecerdasan tersebut dapat diubah dan ditingkatkan. Kecerdasan yang paling menonjol akan mengontrol kecerdasan lainnya dalam memecahkan masalah. Strategi pembelajaran kecerdasan ganda bertujuan agar semua potensi anak dapat berkembang. Strategi dasar pembelajarannya dimulai dengan 1. Membangunkan atau memicu kecerdasan. 2. Memperkuat kecerdasan. 3. Mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan. Dan 4. Mentransfer kecerdasan. Sedangkan kegiatan-kegiatannya dapat dilakukan dengan cara menyediakan hari-hari karir, studi tour, biografi, pembelajaran terprogram, eksperimen, majalah dinding, papan display, membaca buku-buku, dan mengembangkan kecerdasan ganda, membuat tabel perkembangan kecerdasan ganda atau Human Intelligence Hunt. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang buku ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.